العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين بسم الله الرحمن الرحيم فصل أي هذا فصل يستحب للمعلم أن يكون حريصا على تعليمهم مؤثرا ذلك على مصالح نفسه الدنيوية التي ليست بضرورية. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun utawi iki iku fasal. Faslun ay hadza faslun utawi iki iku fasal yustahabbu dan sunnatakan. Dianjurkan atau disunatkan lil muallimi kedua muallim, guru, ustad. Yustahabu dan sunatakan lil muallimi kedua muallim apa ayakuna yen to ana sapa muallim. Yen to ana sapa muallim harisan iku wong kang luba. Harisan iku wong kang luba, senang. Luba itu senang. Ayakun apa yang ana sapa muallim harisan niku wong kang luba ala ta'limihim ing atase mulang muta'allim. Ala ta'limihim ing atase mulang muta'allimin. Mulang pira-pira murid maksudnya. Mu'assiran tur kang milihaken. Mu'assiran tur kang milihaken dzalika ing mengkono ta'limihim. Mu'assiran tur kang milihaken dzalika ing mengkono ta'limihim ala masalihi nafsihi ing atase pira-pira kebagusane awak dhewe ni alim muallim. Ala masalihi nafsi ing atase pira-pira kebagusane awak dhewe ni muallim. Ad-dunyawiyati kang bangsa dunya. Ad-dunyawiyati kang bangsa dunya allati ya rupane masalih allati rupane masalih nafsi dunyawiyah laisat kang ora ana apa allati laisat kang ora ana apa allati bi daruriyatin iku kelawan darurat. Laisat kang ora ana apa allati bi daruriyatin niku kelawan darurat. Wa yufrighun yen to ngosongaken sapa muallim. Lan yen to ngosongaken sapa muallim qalbahu ing atine muallim. Lan yen to ngosongaken sapa muallim qalbahu ing atine muallim fi hali julusihi ing dalem tingkah lungguhe muallim. Fi hali julusihi ing dalem tingkah lungguhe muallim. Fi hali julusin dalam tingkah lungguhe muallim li iqra'ihim krana macakan ilmu li iqra'ihim krana macakan ilmu ing muta'allimin li iqra'ihim krana macakan ilmu ing muta'allimin ing pira-pira murid. Minal asbabi saking pira-pira sebab asyaghilati kang nungkulaken. Minal asbabi saking pira-pira sebab asyaghilati kang nungkulaken. Kulliha ya sekabehane asbab. Wa hiya utawi asbab kasiratun iku akeh. Minal asbabi saking pira-pira sebab asyaghilati kang nungkulaken. Nungkulaken menyibukkan
Kulliha ya sekabehane asbab. Wahya utawi asbab kasiratun iku akeh, ma'rufatun tur kang den weruhi. Ma'rufatun tur kang den weruhi. Wa yakuna lan yen ta ana sapa muallim. Wa yakuna lan yen ta ana sapa muallim harisan iku wong kang luba ala tafhimihim ingatasi mahamakan muta'allimin. Wa ayakuna lan yen ta ana sapa muallim harisan iku wong kang luba ala tafhimihim ingatasi mahamakan muta'allimin. Wa yu'tiya lan yen ta maringi sapa muallim. Wa ayyutialan yen to maringi sapa muallim kulla insanin ing saben-saben menungso. Kulla insanin ing saben-saben menungso minhum saking muta'allimin. Kulla insanin ing sakabeh ing saben-saben menungso minhum saking muta'allimin ma ing barang. Ma ing barang yaliku kang patut apa ma. Yang pantas atau yang sesuai. Ma ing barang yaliku kang patut apa ma bihi kelawan kulla insan. Bihi kelawan kulla insan. Fala yaksuru mengko ora ngakehaken sapa muallim. Mongko ora ngakehaken sapa muallim alaman ing ngatasi wong. Mongko ora ngakehaken alaman ing ngatasi wong la yahtamilu kang ora kuat nanggung sapa man. Fala yaksuru mongko ora ngakehaken sapa muallim alaman ing ngatasi wong la yahtamilu kang ora kuat nanggung sapa man. Al-iksaru ing ngakehaken. Al-iksaru ing ngakehaken. Wala yaksuru lan ora nyendek sapa muallim. Tidak boleh meringkas. Wala yaksuru lan ora nyendek sapa muallim liman maring wong. Yahtamilu kang bisa nanggung sapa man az-ziyadata ing tambah. Orang yang kemampuannya kuat, maka guru tidak boleh membatasi pelajarannya. Dan orang yang tidak kuat, maka tidak boleh memperbanyak ilmunya. Az-ziyadata ing tambah. Wa ya'muruhum lan merentah sapa muallimuhum ing muta'allim. Wa ya'muruhum lan merentah sapa muallimhum ing muta'allim bi i'adati mahfudhatihim kelawan ngulangi pira-pira hafalane muta'allimin. Kelawan ngulangi pira-pira hafalane muta'allimin. Selalu diperintah untuk mengulangi apa yang dihafal. Wa yasna lan ngelem sapa muallim. Wa yasna lan ngelem sapa muallim alaman ing ngatasi wong dhaharat kang pertelo najabatuhu apa pintereman. Wa yasna lan ngelem sapa muallim alaman ing ngatasi wong dhaharat kang pertelo najabatuhu apa pintereman. Malam yakhsha in dalam selagi ini ora wedi sapa muallim. Malam yakhsha in dalam selagi ini ora wedi sapa muallim alaihi ing atase man fitnatan ing fitnah. Malam yakhsha in dalam selagi ini ora wedi sapa muallim alaihi ing atase man fitnatan ing fitnah bi'ajabin kelawan gawu akan awairihi utawa sa'liyani ijab
Waman utawi sapane wong kasara iku pepeka sapa man. Waman utawi wong kasara iku pepeka sapa man annafahu mongko ngerasa sapa muallim ing eman. Mongko ngerasa sapa muallim hu ing eman. Taknifan kelawan keras latifan kang lembut. Taknifan kelawan keras latifan kang lembut malam yakhsha ing dalem selagine ora khawatir sapa muallim. Malam yakhsha ing dalem selagine ora khawatir sapa muallim tamfirahu ing melayuaken man. Tamfirahu ing melayuaken man. Ta'nifan kelawan keras latifan kang lembut malam yakhsha ing dalam selagine ora khawatir ora wedi sapa muallim tamfirahu ing melayuni man. Pasal ini menjelaskan tentang pengajar, guru baik guru Al-Quran atau muallimil khair, mengajarkan suatu kebaikan. Maka disunatkan bagi orang yang menjadi guru, ustadz atau ustadzah, ayyakuna harisun ala ta'limihim, ya, harus punya keinginan kuat dalam mengajar. Punya rasa keinginan yang sangat kuat untuk mendidik. Punya rasa senang dalam mendidik. Juga mu'athiran dzalika ala musalihi nafsihi ad-dunyawiyah allati laysat bidharuriyah. Maka bagi seorang guru, seorang muallim itu harus mendahulukan taklimnya daripada kemaslahatan dirinya yang berkaitan dengan duniawiyah. Maka seorang guru itu harus mendahulukan taklim, mendahulukan mengajarnya. Lebih-lebih di situ dalam mengajari Al-Qur'an. Jadi orang yang menjadi guru itu sebenarnya kemuliaan yang sangat luar biasa. Rasulullah diutus ya innama bu'istu mualliman. Ya, Rasulullah diutus itu ya sebagai guru. Maka seharusnya bagi kita guru, ustadz atau ustadzah harus punya keinginan kuat untuk mendidik santrinya. Lebih-lebih di situ mendidik dalam Al-Qur'an. Lebih-lebih dalam mengajari Al-Qur'an. Disampaikan oleh Rasulullah. Jadi ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, apa pahalanya orang yang ngajari Al-Qur'an ya Rasulullah? Ya. Jadi ada sahabat itu yang nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa pahalanya orang yang mengajarkan Al-Qur'an kepada anaknya, mengajarkan Al-Qur'an kepada orang lain? Apa pahalanya? Itu. Sehingga Rasulullah menjawab, Al-Qur'an kalamullah wala ghayata lahu. Al-Qur'an itu adalah kalamullah yang tidak ada batasannya. Pahalanya sangat luar biasa. Setelah itu Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril. Ketika ditanyakan oleh seseorang, ya Rasulullah, apa pahalanya orang yang ngajari Al-Qur'an? Sepertinya kecil ya Rasulullah. Itu kata para sahabat yang bertanya. Apa pahalanya ngajari Al-Qur'an itu apa? Setiap hari ngajari pancet-pancet. Kata para sahabat yang nanya kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah menjawab, innal Qur'an kalamullah wala ghayata lahu. Kemudian setelah Rasulullah menyampaikan itu, akhirnya Rasulullah mendapatkan wahyu
dari Allah melalui malaikat Jibril. Ya Muhammad, kata malaikat Jibril, innallaha ta'ala yaqra'u 'alaikas salam. Allah Ta'ala menghaturkan salam ke jenengan wahai Nabi Muhammad. Artinya mendapatkan wahyu. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, man 'allama waladahu al-Qur'an ka'annama hajjal baiti asyrata alaf marrah. Jadi orang yang ngajari Al-Qur'an, ini kehebatan orang yang ngajir Al-Qur'an ya. Artinya apa? Memberikan semangat kepada kita agar kita semangat dalam mengajari Al-Qur'an. Tidak terlepas Al-Qur'an. Ilmu yang lain pun juga seperti itu. Tapi ini khusus Al-Qur'an, orang yang ngajari Al-Qur'an, orang yang ngajari anaknya Al-Qur'an, orang yang ngajari santrinya Al-Qur'an, orang yang ngajari tetangganya Al-Qur'an. Ya. Maka itu pahalanya seperti orang yang haji. Ya. Pahalanya itu seperti orang yang haji 10.000 kali. Ya. Jadi pahalanya orang yang ngajari Al-Qur'an. Ya. Aba misalnya. Tasa. Ya. Kemudian setelah itu pindah ke jilid 2. Pindah ke jilid 3. Ya. Sudah agak bisa. Nah, ini bagi seorang ustadz dan ustadzah ini mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang haji berapa? 10 asyratu alaf. Ya, 10.000 kali. Nah ini, bayangkan ya. Umur kita saja tidak sampai 10.000 ya. Dan ibadah kita tercatat sebagai ibadah haji. Ini kehebatan orang yang ngajari Al-Qur'an. Dan itu penuh dengan kesabaran. Jadi mengajar Al-Quran itu beda dengan mengajari yang lain, dengan pelajaran-pelajaran yang lain. Nah, ini merupakan pahala yang luar biasa. Artinya tetap kita itu ya mengajari. Ya. Ketika pulang ternyata tidak punya santri, ya, maka ajarkanlah kepada keluarganya. Dengan seperti itu maka kita akan mendapatkan pahala seperti orang yang haji 10.000 kali. Nah, itu. Kita mau haji 1 kali saja nunggu 40 tahun. Nah, 40 tahun kita tunggu. Itu pun kadang diundur. 45, 50 tahun. Ini kita cuma ngajari Al-Quran 1 huruf, 2 huruf ya, sampai bisa. Maka dia itu seperti pahalanya orang yang haji 10.000. Ya, subhanallah, pahalanya luar biasa. 10.000 haji, 10 kali berangkat haji. Kemudian wa ayyufarrigu qalbahu fi hali julusihi. Di samping seorang guru itu juga lebih senang dalam mengajar. Dan dia itu juga harus membersihkan, mengosongkan hatinya ketika dalam belajarnya, ketika dalam taklimnya, ketika membacakan kitabnya kepada murid-muridnya, maka harus fokus, tidak menyibukkan dengan kesibukan yang lain. Nah, ini ketika seorang ustadz atau ustadzah sudah berada di majelis taklimnya, berada di majelis ilmunya dalam kelas, ya, maka keharusan bagi guru ya harus fokus, tidak sibuk dengan urusan yang lain. Nah, itu. Kemudian wa yakuna harisun ala tafhimihim. Seorang guru juga punya keinginan kuat ala tafhimihim untuk memberikan pemahaman yang luas kepada murid-muridnya. Jadi guru itu bukan sekedar baca, ya. Kalau cuma sekedar baca ya bisa. Jadi seorang guru itu harus menjelaskan yang lebih luas apa yang ada dalam kitab itu. Kalau Al-Quran maka harus lebih jelas, diajarkan makharijul hurufnya, ya. Hukum-hukum tajwidnya dijelaskan. Lah, itu.
Bukan hanya sekedar suruh baca, nyimak baca, tidak. Tapi juga harus ala tafhimihim, berusaha memberi pemahaman kepada murid-muridnya. Itu keharusan bagi muallim. Itu. Rasulullah juga seperti itu, ketika para sahabat itu tidak paham, maka Rasulullah mengulangi. Diberi pemahaman, tidak paham diulangi lagi. Tidak paham diulangi lagi, itu adalah Rasulullah. Terkadang kita cuma tidak paham, muridnya diulangi 2 kali, kita sudah malas. Ini adalah bentuk bahwa kita itu harus senang dalam memberi atau berusaha memberi pemahaman kepada murid-murid kita atau santri-santri kita. Itu. Kemudian wa ayyutiya kullu insanin minhum ma yaliku bihi. Seorang guru juga harus memberikan kepada murid-muridnya sesuatu yang pantas kepada mereka, yang layak kepada mereka. Harus bisa melihat kondisi. Jadi seorang guru harus bisa melihat kondisi muridnya. Karena dalam kelas itu ya macam-macam. Ada yang IQ-nya lebih tinggi, ada yang rendah. Ada yang cerdas, ada yang di bawahnya, ada di bawahnya lagi. Kadang tidak bisa sama sekali. Artinya apa? Kita harus membedakan kepada satu persatu di antara mereka. Jangan disamakan. Ini adalah teori sebenarnya. Jadi harus memberikan sesuatu yang pantas, sesuatu yang layak kepada murid-muridnya. Artinya fala yaksuru ala man la yahtamilu al-iksar. Kalau orang yang tidak mampu, maka memberi pelajarannya jangan terlalu luas atau menjelaskan pelajarannya jangan terlalu luas. Orangnya santri, misalnya muridnya kurang paham, kemudian dijelaskan sangat detail, akhirnya tambah tidak paham. Harus sedikit-sedikit. Tapi kalau orangnya muridnya itu cerdas, maka seorang guru harus memberikan pemahaman yang sangat luas. Ketika muridnya tidak paham, kurang begitu mampu, jangan memberikan pemahaman yang sangat luas. Tambah tidak paham. Nah, itu. Ini adalah teori dalam belajar mengajar. Jadi pahala bagi orang yang ngajari itu ya luar biasa. Bahkan diceritakan dalam satu hadis itu muallimul khair, orang yang ngajari kebaikan, baik itu Al-Qur'an, mengajari Al-Qur'an atau yang lain. Ketika dia itu meninggal, maka semua hayawan yang ada di bumi ini, semuanya hayawan, ini akan menangisi terhadap kepergian orang yang muallimil khair. Jadi ketika ada ulama meninggal misalnya, itu semua hayawan yang ada di bumi itu menangis. Burung-burung yang ada di langit itu menangis. Cuma kita tidak mendengarkan. Andaikan kita bisa mendengar gimana burung itu bisa menangis. Ini merupakan keistimewaan. Jadi orang yang muallimul khair, orang yang mengajarkan kebaikan, tidak harus mengajari kitab. Jadi guru itu bukan, yang dikatakan guru itu bukan orang yang ngajari Fathul Wahab, Fathul Mu'in, Fathul Qorib, dan fathu-fathu yang lain, Fathul Izar misalnya. Jadi guru itu bukan hanya mengajarkan kitab-kitab besar, tidak. Orang yang mengajarkan kebaikan itu juga dianggap sebagai guru. Yang mengajarkan kita akhlak itu juga disebut sebagai guru. Itu. Makanya kata Rasulullah, orang yang mengajarkan kebaikan ketika dia mati, maka semua hayawan yang ada di langit, burung-burung yang ada di langit
Dan semua dawabul ardi, hayawan-hayawan yang melata di bumi, itu semuanya menangisi kepergiannya muallimil khair. Nah itu. Ini merupakan arahan agar kita itu semangat ketika dalam mencari ilmu. Tapi ketika kita mau jadi seorang guru tentunya harus dari bawah. Harus jadi murid dulu. Sekarang banyak tiba-tiba jadi seorang guru tanpa melalui nyantri dulu. Jadi yang benar itu ya nyantri terlebih dahulu kemudian menjadi guru. Kalau bahasanya orang dulu itu ya harus care-care terlebih dahulu. Harus tel-getal terlebih dahulu. Itu. Jadi seorang guru, muallim itu tidak boleh terlalu menjelaskan panjang lebar kepada muridnya yang kurang begitu mampu dalam menangkap pemahamannya. Juga sebaliknya tidak boleh terlalu menyempitkan pembahasannya kepada murid yang dia memiliki wawasan yang sangat luas. Tuh. Wa ya'muruhum bi'adati mahfudhatihim. Guru juga harus memerintahkan kepada murid-muridnya untuk mengulangi murojaah apa yang dia hafalkannya. Kalau dia menghafalkan kitab ya harus diulangi. Menghafalkan Al-Quran ya suruh dimurojaah Al-Qurannya. Ini adalah pesan-pesan atau perintah bagi seorang guru kepada murid-muridnya. Kemudian wasna ala man dhaharat najabatuhu ma lam yakhsha alaihi fitnatan. Guru juga boleh memuji kepada muridnya yang nampak kecerdasannya. Jadi ketika di antara murid-muridnya itu ada yang menonjol kecerdasannya, lebih pintar daripada yang lain, boleh untuk memuji ya. Tapi malam yakhsha alaihi fitnatan bi'ajabin aw ghairihi, dengan catatan murid yang diberikan suatu kebanggaan itu tidak berubah. Artinya apabila tidak terjadi fitnah. Terkadang orang yang sudah dibanggakan kepada gurunya, oleh gurunya, ini sudah semangatnya akan menurun. Maka seorang guru ketika ingin memuji kepada murid-muridnya harus dilihat terlebih dahulu. Ini ketika diberikan kebanggaan apakah tetap semangatnya atau sebaliknya. Nah, ini. Kemudian wa man qassara an nafahu ta'nifan latifan ma lam yakhsha tanfira. Jadi ketika ada murid-muridnya ini berbuat yang tidak baik, ya, maka an-nafahu ta'nifan latifan, boleh bagi seorang guru itu memberikan kekerasan, artinya ta'nifan latifan. Jadi bukan sangat keras seperti yang kita bayangkan, tidak, atau lebih tegas. Karena orang yang keras, karena tegas itu bukan sesuatu yang keras. Boleh memberi penegasan kepada murid-muridnya yang teledor, ditakzir. Tapi dengan catatan malam yakhsha tanfirahu, dengan catatan ketika diberi kenegasan, ketika ditakzir, muridnya ini tidak kabur. Kadang ada santri itu peraturan yang sangat ketat malah berhenti, diberikan aturan-aturan yang sangat mengetat, kemudian dia itu lari. Artinya apa? Seorang guru harus mengetahui situasi yang seperti itu. Boleh mendidik, dan boleh di situ memberikan arahan, dan juga boleh memberikan penegasan kepada murid yang sudah mengerjakan sesuatu yang tidak baik. Jadi Rasulullah juga seperti itu. Rasulullah itu ketika menegur para sahabat itu tidak secara perorangan. Rasulullah itu kalau negur para sahabat yang kurang benar, maka Rasulullah itu negur tidak satu. Artinya apa? Keseluruhan dipanggil.
Jadi ada suatu kisah Rasulullah itu manggil sahabat Mu'ad insyaallah ya. Jadi sahabat Mu'ad itu kalau ngimami lama. Jadi sahabat Mu'ad itu kalau ngimami jamaah itu sangat lama. Akhirnya para sahabat itu tidak mau kalau yang imamnya itu sahabat Mu'ad ya. Sama kalau sekarang kalau imamnya lama, taraweh kalau 1 jam ya, maka yang jamaah cuma tinggal 1. Jadi dulu para sahabat Mu'ad itu kalau ngimami sholat jamaah sangat lama. Akhirnya ada laporan dari sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sahabat Mu'ad kalau jamaah sangat lama ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah manggil, tapi tidak manggil satu orang, dikumpulkan jamaah masjid itu. Satu masjid itu dikumpulkan oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjelaskan kalau sholat itu jangan terlalu lama, khususnya ketika berjamaah. Fa inna fihim marid, karena dalam anggota jamaah itu ada yang sakit, ada yang tua, dan juga ada yang punya kepentingan. Rasulullah menegur sahabat Mu'ad itu tidak, kamu Mu'ad tidak, tapi semuanya dikumpulkan. Para sahabat dikumpulkan kemudian diberikan nasihat. Itu adalah gaya Rasulullah ketika berkomunikasi kepada para sahabat, mendidik Rasulullah kepada para sahabat. Artinya apa? Sahabat Mu'ad tidak terlalu sakit hati ketika ditegur oleh Rasulullah. Kalau langsung ditegur, kamu misalnya, ya, maka akan merasakan sakit hati, apalagi dikumpulkan dengan banyak orang. Ya. Jadi sahabat Mu'ad itu ketika ditegur oleh Rasulullah itu tidak sendirian. Ya. Dikumpulkan terlebih dahulu oleh Rasulullah, kemudian diberikan arahan. Ya, itu. Jadi sahabat dulu itu ya kalau sholat juga ada yang seperti itu, tidak maulah lama. Ya. Sama sekarang, kalau imamnya 10 menit ngimami, ya, sholat subuh 10 menit misalnya, atau 20 menit, ya, kunutnya tok misalnya 20 menit. Ya. Iya. Ada yang seperti itu ada. Apalagi sholat taraweh, ya. Kalau sudah 1 jam, ya, itu penggemarnya tidak ada. Ya. Jadi jamaah taraweh itu lebih suka yang taraweh kilat, ya. 15 menit, 20 menit, ya. Itu banyak jamaahnya, pasti full. Ya. Itu kalau jamaah taraweh. Ya dilihat dulu ya, kalau memang di situ kondisinya memaklumi untuk dipanjangkan bacaannya ayatnya, maka ya tidak apa-apa. Artinya harus melihat kondisi makmum. Nah, itu gaya Rasulullah ketika menegur para sahabat, ya tidak terlalu terang-terangan kepada sahabat Mu'ad. Dikumpulkan terlebih dahulu, baru di situ diberikan nasihat. Ya, itu adalah pendidikan yang baik ala Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi fakihna wa fakih ahlana wa qurrati lana fi dinina Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna fakihna wa fakih ahlana wa qurrati Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi fakihna wa fakih ahlana wa
ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على